Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok DOSP07. Kami akan mempresentasikan final project dengan studi kasus CEM. Perusahaan snack, produk yang sedang mengevaluasi ekspansi lokasi pabrik. Fokus presentasi ini adalah menentukan lokasi pabrik dengan biaya minimum dan menganalisa kasus lanjutan pada proses order processing. Secara singkat, final project ini menghasilkan dua keputusan utama. Pertama adalah model optimasi memilih satu lokasi project yang paling ekonomis. Yang kedua adalah kasus lanjutan mengevaluasi apakah jumlah staf order processing dapat dikurangi. Hasil utamanya menunjukkan bahwa lokasi optimal adalah Tucson dengan biaya minimum sekitar 1,03 juta dolar per tahun. Sensitivitas telah diuji dengan kenaikan sampai dengan 30% dan skenario 4 step masih layak. Berikutnya adalah alur pengerjaan. Alur pengerjaan ini dimulai dari pemahaman data, kemudian penyusunan model LP atau MILP, proses perhitungan menggunakan Excel solver, sensitivitas pengujian, dan analisa antrian untuk kasus order processing. Jadi presentasi ini tidak hanya menjelaskan secara teori, tetapi langsung berfokus pada proses perhitungan hasil dan keputusan yang dihasilkan. Data utama yang digunakan berasal dari soal final project. Kandidat lokasi pabrik yaitu adalah Yuma, Fresno, Tucson, dan Pomona. Masing-masing memiliki purchasing cost. Kapasitasnya adalah 20.000 ton per tahun dan biaya bahan baku yang berbeda. Di sini permintaan terdapat 3 pelanggan, yaitu Jones, YZco, dan Square Key, dengan total demand yaitu 11.900 ton per tahun. Karena total demand ini masih kecil, lebih kecil dari kapasitas satu lokasi, model dapat memilih satu lokasi saja jika total biayanya paling rendah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Mario bagaimana data ini diterjemahkan dalam model optimasi. Terima kasih. Saya Mario akan melanjutkan presentasi mengenai company chain. Pada model ini digunakan dua jenis variabel keputusan. Variabel pertama adalah jumlah produk yang dikirim dari lokasi pabrik ke setiap pelanggan untuk setiap jenis produk. Sementara variabel yang kedua adalah variabel biner yang menunjukkan apakah suatu lokasi pabrik dibuka atau tidak. Sementara untuk fungsi tujuan atau objective function dari proyek ini adalah untuk meminimalkan total cost. Cost itu sendiri adalah gabungan antara variabel cost dari bahan baku dan pengiriman, serta fixed purchasing cost dari lokasi yang dipilih. Agar model menghasilkan keputusan yang layak, terdapat beberapa concern utama. Pertama, yaitu demand. Demand constraint memastikan seluruh permintaan customer dan produk terpenuhi. Kedua, capacity constraint, untuk memastikan total produksi tidak melebihi kapasitas lokasi yang dibuka. Ketiga, binary constraint, untuk memastikan keputusan lokasi hanya bernilai 0 atau 1. Dan yang terakhir adalah non-negativity constraint, yang memastikan jumlah pengiriman tidak bernilai negatif. Dengan kombinasi ini, model akan menjadi mixed integer linear programming. Model kemudian diterapkan dalam Excel solver. Sheet input berisi data site, demand, jarak, serta biaya. Sheet unit cost menghitung biaya per kombinasi lokasi, pelanggan, dan juga produk. Sheet solver model berisi decision cells, objective cell, serta constraint. Solver digunakan dengan tujuan meminimalisasi total cost dan binary constraint pada keputusan lokasi. Setelah model ini dijalankan, Pak Chandra akan menjelaskan hasil optimasi dan uji sensitivitasnya. Terima kasih. Dari hasil optimasi, lokasi yang dipilih adalah Tucson, Arizona. Total demand yang dilayani adalah 11.900 ton per tahun, sementara kapasitas Tucson adalah 20.000 ton per tahun. Artinya, utilisasi kapasitas berada di sekitar 59,5%, sehingga masih tersedia ruang kapasitas.
Total biaya minimum yang diperoleh adalah $1.030.750 per tahun, terdiri dari fixed cost taksan sebesar $140.000 dan variable cost sebesar $890.750. Pada hasil alokasi pengiriman, seluruh permintaan Jonas, YZco, dan Square Q dilayani dari Taksan. Ini terjadi karena kombinasi biaya bahan baku, biaya pengiriman, dan jarak dari Taksan menghasilkan total biaya yang paling rendah. Strateginya cukup jelas. Satu lokasi mampu memenuhi semua demand sehingga tidak perlu membuka lokasi kedua yang akan menambah fixed cost. Namun jika demand di masa depan meningkat mendekati kapasitas, pembukaan lokasi tambahan dapat dievaluasi kembali. Sensitivity testing dilakukan untuk menjawab kondisi jika biaya bensin naik. Karena kenaikan bensin akan menaikkan biaya pengiriman, skenario yang diuji adalah kenaikan shipping cost sebesar 10%, 20%, dan 30%. Pada ketiga skenario tersebut, lokasi optimal tetap Tucson, total cost tetap memang meningkat, tetapi kenaikan ini belum cukup untuk mengubah keputusan lokasi. Hasil sensitivitas menunjukkan keputusan lokasi cukup stabil. Pada skenario kenaikan 30%, tambahan biaya mencapai sekitar $227.673 dibanding kondisi dasar, tetapi Tucson tetap menjadi lokasi terbaik. Artinya, rekomendasi Tucson tidak hanya optimal pada kondisi awal, tetapi juga masih kuat biaya pengiriman meningkat dalam rentang skenario yang diuji. Selanjutnya, Patria akan menjelaskan kasus lanjutan mengenai efisiensi staff order processing. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan pada slide 12, Advanced Case atau Order Processing. Kasus lanjutan membahas evaluasi jumlah staf pada bagian order processing. Model yang digunakan adalah antrian MMS, karena terdapat beberapa staf paralel yang melayani order. Laju kedatangan order adalah 20 order per jam. Rata-rata waktu pelayanan adalah 4 menit per order, sehingga tingkat pelayanan per staf adalah 15 order per jam. Manajemen ingin membandingkan skenario 5 staf dan 4 staf dengan syarat probabilitas jumlah order dalam sistem lebih dari 3 harus di bawah 6%. Next, perbandingan skenario 5 staf versus 4 staf. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa utilitas staf naik dari 26,67% pada skenario 5 staf menjadi 33,33% pada skenario 4 staf. Kenaikan ini masih dalam batas wajar. Probabilitas P, N lebih dari 3, juga naik dari 4,73% menjadi 5,18%, tetapi tetap berada di bawah batas 6%. Dari sisi biaya, skenario 4 staf menghasilkan biaya per jam dan biaya per shift yang lebih rendah. Karena itu, pengurangan menjadi 4 staf dapat disetujui. Next, analisis advanced case. Keputusan pengurangan staf layak karena dua alasan. Yang pertama, syarat probabilitas antrian masih terpenuhi sehingga resiko antrian belum melewati batas manajemen. Kedua, total biaya operasional turun sekitar Rp39,6081 per jam dibandingkan skenario 5 staf. Namun, keputusan ini menjadi perlu dimonitor jika arrival rate order aktual meningkat signifikan, maka performa antrian dapat memburuk dan keputusan jumlah staf perlu ditinjau kembali. Next, kesimpulan dan rekomendasi final. Kesimpulan final dari proyek ini adalah CHAM direkomendasikan memilih Tucson, Arizona sebagai lokasi ekspansi pabrik karena menghasilkan total biaya tahunan paling rendah. Seluruh permintaan pelanggan sebesar 11.900 ton dapat terpenuhi dari satu lokasi, dan hasil sensitivitas menunjukkan keputusan tetap stabil pada kenaikan shipping cost 10, 20, dan 30%. Untuk order processing, skenario 4 staf dapat diterapkan karena tetap memenuhi batas probabilitas antrian dan memberikan biaya operasional lebih rendah. Demikian prestasi ini dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.